Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul High and Low The Final. Film yang bergenre action drama ini dirilis pada tahun 2017 lalu. Sedikit penjelasan aja nih guys. Film ini adalah lanjutan dari film High and Low bagian kedua, yang mana kali ini seluruh pemimpin Koryo Group mulai bergerak untuk menghancurkan SWORD. Karena rencana busuk dari pembangunan kasino mereka telah terbongkar ke publik. Namun sebenarnya ada hal yang sedang disembunyikan oleh Koryo. Oke, daripada banyak bacot, langsung saja kita mulai filmnya. Film dimulai dengan scene ending di High and Low bagian kedua. Cobra menunjukkan tekad perlawanan dengan menendang salah satu pemimpin Koryo Group sampai ia tersungkur. Namun ternyata si bos ini juga bisa bertarung. Ia pun membalas tendangan Cobra. Namun di lain sisi ternyata seluruh markas SWORD diserang oleh para pemimpin Koryo beserta anggota yang lain. Sedangkan di tempat Amamiya, ternyata Pak Polisi Sagio adalah polisi yang baik. Walaupun rata-rata para polisi di negara itu telah dikuasai oleh Koryo, ia tetap membantu Amamiya dan Kohaku untuk membongkar kebusukan Koryo. Sagio menjelaskan, dulu di Mumege ada pabrik obat-obatan. Obat-obatan di sini sangat mahal dan memiliki efek yang bagus, namun sangat mematikan. Suatu ketika pabrik itu terjadi masalah dan zat dari obat-obatan itu tertimbun di sana. Ternyata itu adalah milik Koryo Group. Diketahui tujuan Koryo ialah untuk menghancurkan barang bukti tersebut. Untuk mengungkap kebusukan Koryo, Sagio menyarankan Amamiya mencari Baba Hajime karena Baba Hajime adalah mantan petugas pabrik serta penanggung jawab proyek pabrik tersebut. Dan pastinya dia tahu di mana berkas-berkas dari produksi pabrik itu. Namun di tengah pembicaraan mereka, ternyata Koryo Group telah datang untuk menyerang. Terjadilah baku hantam antara Kohaku, Tsukumo, Amamiya bersaudara dengan anggota Koryo. Di saat yang bersamaan muncul lagi nih si Genji. Ternyata si bangke ini gak mati-mati, nongol mulu aja dia. Tapi Kohaku dan Amamiya tidak berniat bertarung habis-habisan. Mereka mencoba untuk kabur dari tempat itu. Di Mumege, salah satu pemimpin Koryo meminta ke anak buahnya untuk membawa semua orang yang ada di sana. Lalu scene berganti di mana Cobra sedang disiksa karena telah berani seloreng dengan pihak Koryo nih. Di sini Cobra dipaksa untuk join jadi anggota Koryo, namun ia menolak bahkan lebih memilih mati. Detik-detik Cobra akan disiksa, tiba-tiba datang Kohaku dan Tsukumo untuk membebaskan Cobra. Di markas Root Boys juga terjadi penyerangan. Di sini Koryo ingin membunuh Smokey karena Smokey adalah salah satu korban dari obat-obatan milik Koryo. Smokey yang sadar akan hal itu meminta anggota Root Boys lainnya pergi dan mencoba untuk soloreng menghadapi Koryo. Ketika melawan Koryo, Smokey malah akhirnya terbunuh karena ia memang sudah sekarat sebelumnya. Kematian Smokey tidak memutuskan semangat dari para anggota Root Boys. Mereka tetap bertekad untuk mempertahankan daerahnya dengan pergi melawan Koryo. Dan hal ini juga dirasakan oleh anggota SWORD yang lain. Di tempat bekas markas Mugen, Cobra dan Kohaku berencana untuk menyerang Koryo. Namun tiba-tiba datanglah para anggota Sano Rengokai. White Rascal yang dipimpin Rocky, Oyakoko yang dipimpin Murayama, Darumaika yang dipimpin oleh Hyuga, dan terakhir Root Boys yang udah standby untuk perang dengan Koryo. Kohaku menjelaskan mereka butuh 3 hal penting untuk menghancurkan Koryo. Pertama, barang bukti dari pembuatan obat-obatan. Lalu Baba Hajime yang sebagai saksi dan korban dari obat-obatan itu. Mereka membagi tugas. Tsukumo dan Sano pergi mencari Eri yang diketahui sebagai korban. Kohaku dan Root Boys pergi untuk mencari barang bukti dan si Baba Hajime. Sementara anggota SWORD yang lain bertugas untuk mengamankan jalur penyerangan mereka. Penyerangan pun dimulai. Gerombolan anggota Sano maju ke depan, yang lalu disusul oleh Oyakoko dengan truk mereka. Darumaika, White Rascal, Root Boys, serta Kohaku, Tsukumo, dan Amamiya bersaudara. Sampai di tempat Baba Hajime diculik, Kohaku langsung menyelamatkannya dan menanyakan di mana barang bukti dari pabrik itu. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh Genji lagi. Kali ini Amamiya bersaudara ingin mengakhiri pertarungannya dengan Genji dan meminta Kohaku untuk pergi mengambil barang bukti. Sementara itu di Mumege, para anggota Koryo sudah siap menghadang SWORD. Penyerangan pun dimulai oleh Oyakoko dengan truk yang membukakan jalan bagi Sano dan White Rascal. Di lain sisi, pertarungan antara Genji dan Amamiya bersaudara begitu sengit. Walaupun 2 lawan 1, Genji tetap bisa mengimbangi kekuatan Amamiya.
Namun karena keganasan combo Amamiya bersaudara, Genji pun harus tumbang dan mungkin gak akan bangun lagi nih. Di acara pembukaan kasino milik Kuryu, mereka memulai penghancuran daerah Mumege. Sedangkan di daerah itu, Root Boy, Sano, dan Tsukumo sedang pergi mencari berkas yang dimaksud Baba Hajime. Sebagian daerah pabrik pun meledak. Beberapa anggota Root Boys dan Sano terkena dampak dari ledakan itu. Namun untungnya mereka masih berhasil lolos. Amamiya pun datang membantu ke sana, namun mereka malah disuruh pergi karena barang bukti telah didapatkan. Di tengah-tengah perjalanan, membawa korban, saksi, dan barang bukti, perang dari rumah Ika pun dimulai. Di sini mereka mencoba membuka jalan untuk Kohaku and the Gang untuk lolos dari pengepungan anggota Kuryu. Stand by. 5. Akhirnya Kohaku berhasil sampai di acara pembukaan kasino tersebut. Karena di sana banyak wartawan dan Perdana Menteri, ia ingin mengekspos info ini. Sedangkan Cobra menghentikan anggota Kuryu yang mencoba kabur. Walaupun solo rank, Cobra berhasil menyatakan kemenangannya kepada anggota Kuryu. Karena kesaksian dari Baba Hajime dan Eri yang merupakan korban dari obat-obatan itu, para anggota Kuryu pun mulai dicerita oleh publik dan dikejar oleh wartawan. Hingga akhirnya filmnya pun selesai. Gimana guys filmnya? Nggak cuman adu jotos aja kan? Cerita yang disajikan juga menarik untuk diikuti. Walaupun banyak karakter di film ini, tapi masing-masing dari mereka memiliki porsi yang pas. Sebenarnya masih banyak side story dari film High and Low ini. Dari cerita Sword, Mugen, Amamiya bersaudara, serta Oekoko yang akan dijotos dengan Housen yang ada di Crow Zero. Kalau kalian minat, saya lanjutkan ceritanya, silahkan tulisan di kolom komentar. Dan juga saya menyarankan untuk tetap menonton filmnya secara langsung, karena akan banyak aksi yang keren dan juga sinematik yang memanjakan mata kalian. Baiklah, segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Oke, see you to subscribe.